Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra, NIM 120130001, program studi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas sistem dan kendali cerdas, di mana tugasnya adalah membuat program yang menyelesaikan masalah optimasi dengan menggunakan generik algoritma. Nah, di sini saya mengerjakannya menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana untuk hasil pengerjaannya adalah sebagai berikut. Oke, baik untuk hasil pengerjaan yang pertama, di sini ada mengenai genetik algoritma, di mana untuk optimasi dibutuhkan dari fungsi atau tujuan yang akan kita dapatkan hasilnya nanti itu. Di mana di sini import random ini adalah salah satu modul acak dari Python dengan fungsi tujuan di sini mendefinisikan sebuah fungsi fitness yaitu fitness x, dan nilai yang akan kita uji adalah di sini kita bisa ubah-ubah, di mana ini nilainya x kuadrat plus 4x plus 5, dan ini bisa kita ubah-ubah nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang langkah pertamanya adalah menginisialisasi populasi awalnya. Di sini didefinisikan sebuah inisiasi population dengan pop size. Populasi size ini parameter ya, parameter dari pop size dan kromosom, panjang kromosomnya gitu. Nah, di sini di variabel dari population menggunakan list array, di mana untuk for i dalam range-nya ini dipakai parameter dari population size, di mana untuk kromosom itu didapatkan dari nilai random dari angka biner 0 dan 1, di mana di sini ada perulangan dari J untuk menampilkan hasil dari perulangan nantinya dari beberapa kromosom yang akan kita cari. Kemudian di sini untuk menampilkan sebuah nilai dari populasi tersebut, ditambahkan population dengan appendix kromosom yang telah kita inisialisasi tadi. Dan nanti akan didapatkan hasil dari return population ya. Nah, langkah keduanya itu adalah mengevaluasi populasi, di mana didefinisikan di sini evaluate dengan parameternya adalah populasi, dan di sini dideskripsikan variabelnya adalah fitness score, nilai dari fitnessnya, dan ini menggunakan array juga untuk menampilkan hasil dari fitness score dari beberapa generasi nanti. Selanjutnya sama seperti yang di atas tadi, di sini akan dilakukan perulangan dari kromosomnya tadi, karena nilai kromosom dan population ini bukan cuma satu, dan nanti akan diambil dan diseleksi di induknya atau parent. Nah, di sini untuk rumus dari variabel x-nya atau persamaannya bisa kita gunakan integer, karena di sini kan nilai integer dengan basis angka, maka kita gunakan integer. Dan di sini ada join strings generation, stringnya itu string dari generasi dengan perulangan for dengan di dalam kromosomnya. Generation ini ada pada kromosomnya. Nah, kemudian untuk menampilkan dari fitness score-nya, di sini ditampilkan penambahan fitness score atau fitness ditambahkan dari fungsi fitness x. Kemudian di sini pattern pattern ini untuk mengembalikan atau membangkitkan nilai dari fitness score. Kemudian langkah ketiga itu menyeleksi parent atau induknya dengan cara mendefinisikan atau memilih parent dari population atau fitness score. Di sini parameternya population dan fitness score dengan parent 1 dan parent 2 sama. Untuk di sini fitness score dengan indeks maksimum. Jadi kita ambil yang terbaik. Fitness score-nya itu yang terbaik gitu. Dengan menghapus population yang lebih buruk dari fitness score ini gitu. Untuk fitness score-nya ini dihapus jika
dia di bawah nilai maksimum dari fitness score-nya. Untuk parent kedua sama. Nah, untuk parent 1 dan parent 2 ini nanti akan dibangkitkan kembali nilainya menggunakan fungsi return. Langkah selanjutnya yaitu mendefinisikan crossover dengan parameter dari nilai yang kita bangkitkan tadi, yaitu parameter parent 1 dan parent 2. Parameternya parent 1 dan parent 2 dengan crossover point kita gunakan integer, range integer dengan acak yaitu biner 0 dan len parent -1. Nah, di sini ada child atau anak yang pertama. Kita anggap ini keturunan yang pertama gitu. Menggunakan parent 1 dengan crossover underscore point ditambah parent 2 crossover underscore point untuk variabelnya. Dan ini nilainya integer. Dari persamaan cil 1 dan cil 2, maka nanti akan dibangkitkan nilainya menggunakan return juga. Nah, untuk cara mudahnya parent 1 dan parent 2 ini dibalik, di mana untuk parent 1 itu menggunakan crossover point yang pertama ditambah dengan parent 2 crossover 2, dan yang cil 2 itu yang pertama adalah parent 2-nya dulu baru parent 1. Langkah selanjutnya itu adalah mendefinisikan mutasi. Nah, mutasi ini adalah parameter dari kromosom dan mutation rate dari mutasi ini. Kemudian di sini kita gunakan beberapa mutasi dimulai dari range kromosom, yaitu perulangan dari acak atau random dari mutation rate itu harus kurang dari mutationnya itu. Jadi mutation rate itu lebih dari angka acak tersebut. Dengan begitu maka kromosom ini ditambahkan bilangan i agar nanti akan menghasilkan beberapa generasi kromosom dan mutasi. Nah, di sini masuk ke genetik algoritmanya atau intinya, di mana didefinisikan genetik algoritmanya itu dengan parameter, semua parameter yang di atas tadi, mulai dari parameter population size, panjang kromosomnya, kemudian generasi maksimumnya, dan mutation rate-nya. Nah, untuk persamaan dari population ini kita cari menggunakan init population, inisialisasi population dari population size dan chrome light. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilainya, di sini dilakukan perulangan dari range nilai dari maksimum generation tadi. Nah, untuk fitness score-nya kita evaluasi dari population-nya. Fitness score ini adalah nilai terbaik dari nilai population atau nilai induknya gitu. Nilai masing-masing individunya. Nah, ini ada parent 1, parent 2 diseleksi dari population dan fitness score. Nah, kemudian untuk child 1 dan child 2-nya ini menggunakan crossover dari parent 1 dan parent 2. Child 1 dan child 2 ini dimutasi. Child 1 mutation rate dan child 2 mutation rate juga. Nah, untuk population-nya di-extend, diperpanjang dari child 1, child 2, kemudian akan didapatkan untuk menampilkan hasil dari semua yang kita tuliskan dari persamaan genetik algoritma ini. Kita lakukan print generasi keberapa, ini dimulai dari generasi 1 plus i plus 1 ya. Jadi dari 1 ke sampai kita tentukan nanti. Di sini yang di terakhir nanti kita akan menentukan generasi berapa yang kita inginkan. Nah, nanti akan ditampilkan nilai dari fitness terbaiknya. Nah, nilai dari fitness terbaik ini adalah nilai maksimum dari fitness score tadi. Nah, untuk J-nya, range-nya adalah population, di mana nanti persamaan dari X-nya itu integer join strain generation dari population J
hingga yang kita inginkan nanti. Nah, nanti hasil dari X itu adalah hasil dari masing-masing individunya. Dimulai dari J+1 atau dimulai dari individu 1 hingga individu yang kita inginkan gitu. Nah, nilainya nanti akan dihasilkan dari persamaan dari X tadi. Dengan nilai fitness masing-masing dari individu berapa. Dan individu dan fitness dari masing-masing ini nantinya akan ada di beberapa generasi gitu. Generasi 1 sampai generasi yang kita tuliskan. Kemudian kita untuk mendapatkan fitness score ya, kita evaluasi dari population base fitnessnya ini tadi seperti yang kita hasilkan tadi, yaitu maksimum fitness score, max fitness score, kemudian base kromosom atau kromosom terbaiknya itu adalah population dari fitness score index base fitness. Nah, untuk menampilkan semua persamaan di atas, kita gunakan return membangkitkan kembali persamaan-persamaan yang kita tuliskan, yaitu mulai dari base fitness, integer dari kromosomnya, dan lainnya. Nah, untuk langkah terakhirnya adalah pemanggilan hasil dari perhitungan solusi terbaik dan fitness terbaik. Untuk base solution adalah genetic algoritma. Ya, nah yang ini yang kita inginkan untuk size dari population-nya berapa, kemudian panjang kromosomnya berapa, kemudian maksimal generation. Nah, ini generasi maksimumnya berapa dan mutation rate-nya berapa persen. Di sini 10%, 0,1 gitu. Untuk pop size-nya coba kita ambil 10 dulu, kemudian untuk panjang kromosomnya 5, maksimum generation-nya 10 dan mutation rate-nya 0,1. Coba kita run. Di sini bisa dilihat untuk hasil dari print solusi terbaik adalah best solution dan print fitness terbaik adalah best fitness. Oke, jika dilihat hasilnya di sini dari generasi ke-1 fitness terbaiknya adalah 968.257 gitu. Nah, untuk fitness terbaik ini didapatkan dari individu 1. Bisa dilihat di sini individu 1 merupakan fitness terbaik di generasi 1. Begitupun di generasi kedua dan generasi ketiga ini udah ada nilainya masing-masing individunya dan ada fitness terbaiknya. Nah, dari generasi yang ada individunya ini nanti diambil fitness terbaik dari generasi 1 hingga generasi 10 dari genetik algoritma ini. Nah, ini ya. Nah, ini dimulai dari generasi 1 hingga generasi 10 hasilnya di mana solusi terbaiknya. Oh, ini tadi karena kita sering mengubah jadi kita ulang saja. Jadi dimulai dari sini di mana generasi 1 fitness terbaiknya 962 dan ini individu individu lainnya ya. Nah, untuk dengan begitu dari generasi 1 sampai generasi 10 diambil fitness terbaiknya, maka fitness terbaiknya adalah 901. 901 itu adalah generasi ke-10. Jadi semakin banyak generasinya dari 1 hingga 10, maka yang paling terbaik itu adalah generasi yang paling banyak gitu, generasi yang ke-10 untuk fitness terbaiknya. Begitupun untuk individunya. Untuk individu sendiri ini di individu 20 itu ada 28 nilainya. Jadi semakin besar individunya maka akan semakin baik juga, walaupun ada suatu kasus di mana di sini nilainya itu random gitu untuk individu bagian ke-6 hingga individu bagian ke-16 ini juga random, tapi rata-rata untuk fitness terbaiknya itu berada di generasi yang paling tinggi gitu. Jadi sebenarnya untuk mencari yang terbaik sendiri ini udah ada dari generasi keempat.
Nah ya, dari generasi 4 kita sudah mendapatkan fitness terbaiknya. Dan kita tahu sendiri solusi terbaik berarti juga ada di pertama kali di generasi keempat gitu. Baik, itu untuk genetika algoritma menggunakan satu variabel fungsi X. Nah, bagaimana jika fitness ini fungsi tujuannya lebih dari satu variabel gitu, lebih dari X. Di sini saya sudah membuat juga untuk optimasi generik algoritmanya. Di sini ada fungsi fitnessnya itu ada 4 variabel. Variabel A, B, C, D. Nah, di mana di sini kita bisa lihat ini ada definisi dari fitness A, B, C, D dengan angka randomnya. Di sini kita batasin biar dia tidak terlalu banyak untuk range-nya. Kita batasin dari minus 10 hingga plus 10 generasi population awal. Sama seperti tadi ada seleksi orang tua atau parent-nya, crossover, mutasi, algoritma genetika. Nah, ini algoritma genetika sama seperti tadi ada offspring atau keturunannya. Kemudian ada fitness value, value dari fitness hampir sama seperti tadi, tapi di sini bedanya kita ada 4 variabel di mana kita harus mendapatkan 4 nilai dari variabel ini mana yang terbaik gitu. Bisa langsung kita run aja. Kita langsung run. Jika kita run, maka nilainya yang kita dapatkan, oh ini kita mulai dari generation ke 0 karena kita nggak menambahkan default-nya itu hanya I, bukan I plus 1. Jadi di sini nggak apa-apa kita mulai dari generation ke 0. Generation 0 ini base fitness-nya adalah 31,84. Nah, untuk individual 0, fitness-nya itu min 11. Dari sini untuk 31 sendiri ada di individual 2. Tuh. Untuk generation 1 itu ada di min 4, di individual 4. Dan kita langsung lihat aja di sini ada 20 generation berarti ya. Di sini kan kita tuliskannya 20 generation, maka generationnya itu ada 19 di 0 sampai 19 gitu 20 jadi. Terus fitnessnya di sini 25. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa di sini untuk base individualnya itu ada di bagian kita pilih masing-masing ya yang paling tinggi di mana untuk yang A itu 5,76 yang paling tinggi di masing-masing individual. Dan untuk yang B itu ada min 0,68, untuk yang C itu 5,00 dan yang D itu 8,0. Dengan base fitness ini ada di generation ke-1 yaitu 31,84. Nah, ini jika kita ubah-ubah generasinya biar gak banyak gimana caranya? Itu kita ubah aja di sini. Misal kita mau 5 aja di sini, maka nanti akan tampil 5 saja. Dengan population size-nya kita 5 aja juga. Coba kita run, maka generasinya hanya 5 gitu. Dengan base fitness-nya itu ada di generation keempat, yaitu 61,58 ya. Nah, kemudian untuk base individualnya ini 1, min 1,87, 9,85, 6,48, 6,49. Nah, ini dapat kita lihat. Di sini berarti ada di generasi ke individual 2, generasi keempat untuk base individualnya, base fitnessnya maksudnya. Untuk base individualnya kita coba di sini ada di masing-masing individual di sini, berarti kan. Oke, baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan atau saya presentasikan dari hasil pengerjaan genetika algoritma dari sistem dan kendali cerdas. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.